Om Swastiastu. Selamat pagi, Dr. Igusti Ngurah Agung Tresna Erawan, spesialis penyakit dalam MBiomed. Perkenalkan, saya Putu Mahadevi Pratendari Putri. Saya adalah dokter muda yang sedang menjalani stase di ilmu penyakit dalam. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemeriksaan fisik paru. Selamat pagi Bapak, perkenalkan, saya Dr. Muda Devi, dokter yang bertugas di Poliklinik pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa saya bicara? Pak Bagus. Pak Bagus, usianya berapa Pak? 12 tahun. 12 tahun, pekerjaan saat ini? Pelajar. Pelajar. Apa ada yang bisa saya bantu Bapak Dada Bagus? saya sakit, Nak. Dadanya terasa sakit ya? Baik, kalau begitu pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada dada Bapak, yakni pemeriksaan fisik paru. Nah, nanti mungkin Bapak akan merasakan sedikit kurang nyaman, oleh karena di sini Bapak akan melepaskan pakaian atas Bapak dan saya akan melakukan pemeriksaan terhadap dada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik, kalau begitu silakan menuju bed periksa ya Pak ya. Saya akan melakukan cuci tangan prosedural. Baik, setelah melakukan cuci tangan prosedural, memakai APD yang terdiri atas masker dan menyiapkan alat dan bahan yakni stetoskop. Selanjutnya, di sini pasien sudah berbaring dan telah melepaskan pakaian atas pasien dan saya berada di sebelah kanan daripada pasien. Baik, yang pertama di sini saya akan melakukan inspeksi, di mana yang pertama saya akan melakukan inspeksi keadaan umum yang berkaitan dengan pernafasan pasien. Yang pertama saya akan melihat apakah dada Bapak itu simetris atau tidak. Kemudian saya akan melihat apakah ada lesi atau deformitas pada dada Bapak. Kemudian apakah ada kelainan bentuk pada dada Bapak seperti funnel chest, barrel chest, pectus excavatum, pectus carinatum, kyphosis ataupun skoliosis. Kemudian di sini saya akan melihat apakah pasien itu terdapat sesak atau tidak. Kemudian saya akan melihat juga pola dan juga sifat pernafasan daripada pasien, apakah torakal, abdominal, atau torako-abdominal. Kemudian saya akan melihat daripada pernafasan daripada pasien, apakah normal atau reguler, atau taki penuh. Kemudian di sini saya akan melihat juga daripada nafas cuping hidung daripada pasien. Kemudian saya akan melihat apakah ada bantuan daripada penggunaan otot bantu pernafasan dan juga retraksi otot interkostal. Baik, dari hasil pemeriksaan inspeksi keadaan umum pernafasan, di sini dada pasien tidak ditemukan adanya kelainan bentuk dan juga deformitas. Kemudian pernafasan pasien itu torako-abdominal, reguler dan tidak ditemukan adanya nafas cuping hidung dan bantuan otot pernafasan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan inspeksi terhadap warna kulit terkait dengan pernafasan. Di mana di sini saya akan melihat daripada tanda-tanda cyanosis perifer, yakni pada bibir dan juga pada kuku, apakah berwarna kebiruan dan juga apakah terdapat warna kulit pucat atau tidak. Bapak coba dipersilakan untuk saya melihat kukunya. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya cyanosis seperti warna kebiruan dan juga bibir pasien. Bapak bisa dilepaskan maskernya. Dan di sini saya tidak menemukan adanya cyanosis pada bibir pasien. Dan di sini kulit pasien itu tidak pucat. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan inspeksi terhadap leher, di mana di sini saya akan melihat apakah ada bantuan otot pernafasan, yakni pada musculus sternocleidomastoideus dan juga musculus suprasternal. Kemudian di sini saya juga akan melihat apakah ada bendungan pada vena leher dan juga saya akan melihat apakah ada pembesaran pada kelenjar getah bening daripada pasien. Di sini saya tidak dapatkan adanya bantuan daripada otot pernafasan pada saat pasien bernafas. Kemudian saya tidak melihat adanya bendungan pada vena leher dan juga saya tidak melihat adanya pembesaran pada kelenjar getah bening. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi terhadap leher pasien, di mana di sini saya akan menggunakan ujung-ujung jari saya, di mana saya akan melakukan palpasi pada kelenjar getah bening daripada pasien dari musculus sternocleidomastoideus, kemudian musculus supraclavicula dan juga infraclavicula daripada pasien. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi untuk mengidentifikasi letak daripada trakea, di mana saya akan menggunakan ujung-ujung jari saya. Saya akan meletakkan ujung jari saya itu antara trakea dan juga musculus sternocleidomastoideus kanan dan juga kiri. Baik, dari hasil palpasi yang saya lakukan, di sini saya tidak menemukan adanya pembesaran pada kelenjar getah bening daripada pasien. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan inspeksi terhadap ekstremitas terkait dengan pernafasan. Di mana di sini saya melakukan inspeksi terhadap jari-jari tangan pasien, apakah ada clubbing finger atau karat nikotin, dan melakukan inspeksi apakah terdapat pengecilan pada otot lengan atas. Baik, di sini saya akan melihat daripada jari-jari tangan pasien, apakah ada jari tabuh atau clubbing finger. Kemudian saya akan melihat apakah ada karat nikotin pada jari-jari pasien. Kemudian di sini saya akan melihat juga apakah terdapat adanya pengecilan pada otot lengan atas. Baik Bapak, dari hasil inspeksi di sini saya tidak menemukan adanya jari tabuh atau clubbing finger dan juga karat nikotin. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada toraks anterior daripada pasien, di mana saya akan mulai dari inspeksi. Nah, di sini saya akan melihat daripada bentuk toraks dilihat dari diameter antero-posterior yang dibandingkan dengan sagittal.
kemudian mengukur bentuk sudut angulus kostal. Kemudian saya akan melihat juga apakah ada penyempitan atau pelebaran dari sela iga dan menentukan apakah ada kelainan lain seperti ginekomastia dan juga spider nevi. Kemudian di sini saya akan melihat juga apakah hemitoraks kiri dan juga kanan itu simetris atau tidak. Kemudian saya akan melihat frekuensi nafas dalam 1 menit serta kedalaman daripada pernafasan. Baik Bapak, dari hasil pengamatan saya terhadap bagian depan daripada dada Bapak, di sini saya tidak tampak adanya kelainan bentuk. Kemudian frekuensi nafas Bapak dalam 1 menit, yakni 20 kali per menit, dan angka tersebut normal ya Pak ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi pada bagian depan daripada dada Bapak, di mana pertama saya akan melakukan perabaan pada seluruh lapangan toraks untuk mengetahui dan juga untuk menilai daripada sela iga. Kemudian di sini saya akan melakukan perabaan pada seluruh lapangan daripada dada Bapak untuk mengetahui apakah ada emfisema subkutis, kemudian apakah ada nyeri tekan, dan juga apakah ada benjolan ataupun massa abnormal daripada dada daripada Bapak. Bapak, apakah ada rasa nyeri? Tidak ada. Tidak ada ya. Selanjutnya, saya akan melakukan ekspansi toraks dengan menggunakan 2 tangan saya. Di mana di sini saya akan menaruh kedua tangan saya pada dada pasien dengan ibu jari sedikit bertemu. Kemudian Bapak bisa menarik nafasnya secara dalam, Pak. Kemudian di sini kita akan melihat daripada kulit dada pasien apakah ada yang bergerak atau tidak. Kemudian saya akan melakukan fremitus raba, di mana di sini saya akan menggunakan permukaan palmar tangan saya dan saya akan minta pasien untuk mengatakan 77 dan saya akan mengkonfirmasinya dengan menggunakan tangan kiri dan juga tangan kanan. Bapak silakan katakan 77 ya Pak ya. 77 77 77 77 77 77. Dari hasil palpasi dada bagian depan Bapak, saya tidak menemukan adanya penyempitan sela iga. Kemudian saat saya melakukan ekspansi dan juga fremitus raba, dada bagian kiri dan juga kanan Bapak itu simetris. Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke pemeriksaan perkusi. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan perkusi pada seluruh lapangan paru, yakni apex, perhilar dan juga basal paru secara zigzag dan kemudian mengidentifikasi suara paru daripada pasien apakah sonor, hipersonor, redup, timpani atau peka. Baik Bapak, kemudian di sini saya akan melakukan perkusi pada daerah aksila Bapak. Silakan Bapak angkat tangannya Pak. Ya. Permisi ya Pak ya. Nah. Kemudian saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas paru daripada pasien, dimulai daripada perkusi batas paru hati, di mana saya akan mulai dari linea mid clavicular kanan daripada pasien untuk menentukan apakah ada perbedaan suara dari sonor ke redup. Permisi ya Pak ya. Baik, kemudian saya akan menandainya. Kemudian di sini saya akan menilai daripada peranjakan hati daripada pasien, di mana di sini saya akan meminta pasien untuk melakukan inspirasi dalam dan juga menarik nafas. Baik Bapak, silakan tarik nafasnya secara dalam Pak. Tarik nafasnya, kemudian tahan nafasnya ya Pak ya. Baik, di sini saya telah mendapatkan peranjakan hati daripada pasien. Baik, Bapak bisa kembali bernafas secara normal. Baik, dari hasil perkusi, di sini saya dapatkan bahwa suara paru Bapak itu adalah normal, yakni sonor pada semua lapangan paru, dan batas paru kiri dan juga kanan Bapak itu normal ya Pak ya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan auskultasi dengan bantuan stetoskop. Yang pertama, saya akan melakukan auskultasi pada seluruh lapangan paru untuk menentukan suara nafas pokok daripada pasien, apakah vesikular, kemudian bronkofesikular, torakal, maupun trakeal, dan mendengarkan apakah ada suara nafas tambahan dari paru seperti wheezing dan juga ronki. Kemudian di sini saya akan melakukan fremitus auditori, di mana di sini saya minta pasien untuk mengatakan 77. Bapak silakan katakan 77 ya Pak ya, dan saya akan mendengarkan suara paru. Dan saya akan membandingkan antara paru kiri dan juga paru kanan pasien. 77 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 77.
Baik, kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan egofoni, di mana di sini saya akan meminta pasien untuk mengatakan I. Katakan I ya, Pak ya? I, 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 I. Baik, kemudian saya akan melanjutkan pemeriksaan ke pemeriksaan bronkofoni, di mana di sini Bapak silakan katakan 99 ya, Pak ya? 99, 99, 99, 99, 99, 99, 69, 99, 99, 99, 99, 99. Baik, kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan whispered pectoriloquy, di mana di sini saya akan meminta pasien untuk mengatakan 99 secara berbisik. Secara berbisik ya, Pak ya? Baik Bapak, dari hasil auskultasi tadi, saya tidak menemukan adanya suara nafas tambahan paru dan juga suara nafas Bapak itu adalah vesikular ya Pak ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada toraks posterior, di mana di sini posisi pasien duduk membelakangi pemeriksa. Yang pertama, saya akan melakukan inspeksi, di mana dari inspeksi kita melihat apakah ada lesi atau deformitas pada tulang belakang, kemudian melihat apakah ada tanda inflamasi seperti kemerahan dan benjolan, serta melihat apakah ada kelainan bentuk tulang belakang seperti kifosis atau skoliosis. Baik, dari hasil inspeksi, di sini ditemukan adanya kelainan pada toraks posterior daripada pasien. Kemudian di sini saya akan melanjutkan ke palpasi toraks posterior daripada pasien. Di mana di sini saya akan melakukan perabaan pada seluruh lapangan toraks posterior untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan, benjolan dan juga emfisema subkutus daripada pasien. Baik Bapak, apabila ada nyeri silahkan beritahu saya Pak ya. Apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, kemudian di sini saya akan melakukan ekspansi toraks posterior, di mana di sini saya akan menggunakan kedua tangan saya, kemudian saya akan menaruhnya pada toraks posterior pasien. Kemudian saya akan menemukan daripada ibu jari daripada kedua tangan saya. Bapak silakan nafas secara dalam, Pak. Kemudian kita akan melihat daripada pergerakan daripada kulit daripada pasien. Kemudian di sini saya akan melakukan fragmentos raba, di mana di sini saya akan menggunakan permukaan palmar ujung jari. Kemudian saya akan minta pasien untuk mengatakan 77, dan saya akan lakukan pada semua lapangan paru, dan saya akan mengkonfirmasinya dengan tangan kiri dan juga tangan kanan. Bapak, silahkan katakan 77 ya Pak ya? 77, 77, 77, 77, 77, 77. Baik Bapak, dari hasil palpasi yang telah saya lakukan tadi, di sini saya dapatkan getaran daripada toraks posterior kiri dan juga kanan Bapak itu adalah simetris ya Pak ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perkusi toraks posterior, di mana pertama saya akan melakukan perkusi pada seluruh lapangan toraks posterior secara ladder-like pattern atau zigzag dengan membandingkan antara toraks kiri dan juga kanan serta mengidentifikasi suara paru apakah sonor, hipersonor, redup dan juga timpani. Permisi ya Pak ya. Baik, kemudian di sini saya akan menentukan daripada batas toraks posterior, di mana saya akan mulai pada toraks sebelah kanan daripada pasien, di mana di sini saya akan melakukan perkusi dari linea scapula dari arah kranial ke arah kaudal untuk mengetahui apakah ada perubahan suara dari sonor ke redup. Kemudian saya akan menentukan batas daripada paru sebelah kiri daripada pasien dari linea scapula dari arah kranial ke arah kaudal. Baik, dari hasil perkusi toraks daripada posterior pasien, di sini saya dapatkan suara paru pasien adalah sonor,
dan batas toraks posterior pasien itu normal, yakni setinggi torak kali 10. Selanjutnya di sini saya akan melakukan auskultasi pada toraks posterior. Yang pertama, saya akan melakukan auskultasi pada semua lapangan toraks posterior pasien dengan menggunakan metode zigzag atau Leiden-like pattern untuk membandingkan suara toraks pasien dan mengidentifikasi apakah terdengar suara nafas tambahan daripada paru. Bapak, pemeriksaan fisik paru telah selesai saya lakukan ya Pak ya. Nah di sini Bapak dipersilakan untuk kembali duduk dan juga memakai pakaian atas Bapak ya Pak ya. Selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan prosedural, melepaskan APD dan juga merapikan alat dan bahan. Baik, di sini saya sudah melakukan cuci tangan prosedural. Baik Bapak, dari hasil anamnesis dan juga pemeriksaan fisik yang telah saya lakukan tadi, saya tidak menemukan adanya kelainan atau abnormalitas yang menjadi penyebab daripada keluhan Bapak. Oleh karena itu, saya akan merujuk Bapak ke dokter spesialis dan juga untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, di sini saya telah membuatkan surat rujukan Bapak. Apakah sampai di sini ada yang Bapak tanyakan? Tidak ada. Apakah ada yang kurang jelas, Pak? Tidak ada. Apakah Bapak sudah mengerti? Tidak. Baik, kalau begitu, Bapak boleh pulang dan semoga lekas sembuh ya, Pak ya.